2 bulan menjelang pendaftaran pemilu presiden 2024, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas bakal calon presiden masih dinamis. Sementara elektabilitas Anies Baswedan belum berubah signifikan. Hasil survei elektabilitas bakal calon presiden dari Litbang Kompas dengan simulasi 3 nama, Ganjar Pranowo memperoleh 34,1%, Prabowo Subianto dengan 31,3%, Anies Baswedan memperoleh 19,2%. Peta koalisi bakal calon presiden 2024 berdasar total suara pemilu pada tahun 2019, Prabowo Subianto yang didukung oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya memperoleh 59,6 juta suara, Ganjar Pranowo dengan koalisi pendukung Ganjar mendapatkan 39,6 juta suara, dan Anies Baswedan yang didukung Koalisi Perubahan untuk Persatuan memperoleh 34,8 juta suara. Konstelasi politik menghadapi Pilpres 2024 masih cair. Terakhir, PDI Perjuangan memunculkan wacana duet Ganjar-Anies. Seperti apa peluang duet Ganjar-Anies ini? Kami bahas usai informasi berikut ini. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo merespons wacana diduetkan dengan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, jika sebatas wacana, siapapun boleh mengemukakan pemikirannya. Namun untuk tindak lanjut harus dikoordinasikan para ketua umum partai politik. Nah, wacana itu kan ya ide-ide yang dilempar. Kalau ide kan bebas, namanya demokrasi. Sah-sah aja ya Pak ya? Sah-sah nggak apa-apa. Dan kita mesti berdialog dengan siapapun. Pak, ini biar adem, biar dingin, semuanya. Jawaban Anies Baswedan bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan juga serupa dengan Ganjar. Anies menyebut pasangannya dalam Pilpres mendatang dibahas di dalam koalisi. Anies menilai tidak mungkin membahas nama orang yang tidak berada di dalam koalisi. Yang berada dalam koalisi ini nanti kita membahas pasangan, tapi tidak mungkin membahas nama orang yang tidak berada di dalam koalisi. Orang partai ya, pimpinan partai, anggota partai. Kalau partainya bukan bagian dari koalisi, bagaimana mungkin bisa dibahas namanya? Menjadi bagian dari koalisi dulu, baru ada pembahasan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah membantah jika duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan adalah wacana dari partai. Said tegaskan tetap tegak lurus pada arahan partai. Apa yang saya sampaikan kan memang berandai-andai. Andaikan. Nah, sebagai berandai-andai, kalau itu saya tidak berandai-andai, saya bisa dipecat dari partai. Karena saya keluar dari keputusan partai, keluar dari pakem yang sudah disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Mbak Puan Maharani. Di sisi lain, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut Partai Nasdem membuka diri jika ada wacana duet antara Ganjar dan Anies. Nasdem siap berdialog untuk mendepankan kepentingan bangsa dan negara. Namun Nasdem memastikan tetap solid bersama PKS dan Demokrat dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ya itu sah saja, orang bermimpi kan bebas. Tetapi kalau itu ingin dijadikan wacana, kami pikir wacana itu harus didalami bersama-sama. Dan untuk itu Nasdem sebagai bagian dari koalisi Anies itu senantiasa terbuka untuk dialog. Terbuka untuk mencari pilihan-pilihan yang terbaik buat bangsa. Hingga saat ini PDIP baru mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, belum ada nama pendamping sebagai bakal calon wakil presiden. Serupa juga dengan Koalisi Perubahan, Partai Nasdem baru mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dan belum ada nama pendamping. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana peluang duet Ganjar Pranowo Anies Baswedan di Pilpres 2024? Mengapa duet ini diwacanakan? Kita akan berbincang dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, Wakil Sekjen Partai Nasdem Dedi Ramanta, serta Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam semua. Selamat malam Livia. Baik, Pak Basarah, wacana PDI Perjuangan menduetkan Ganjar Anies di Pilpres 2024 ini serius? Livia. Dengan Cindy Pak Basarah. Mbak Cindy ya. Dan narasumber dan pemirsa Kompas TV, Pak Said Abdullah sendiri telah menyatakan dalam keterangan pers lebih lanjut bahwa pernyataan politiknya mengenai kemungkinan
Mas Ganjar dan Mas Anies Baswedan diduetkan dalam Pilpres 2024 sebagai capres dan cawapres sebagai pernyataan politik pribadi yang tanpa kalkulasi politik. Sudah klarifikasi itu, ya. Dan saya kira dalam iklim demokrasi, wacana gagasan apapun itu sah. Meskipun gagasan dan wacana, apalagi kebijakan, itu lumrah kalau menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat kita. Itulah konsekuensi kita berdemokrasi. Memang kalau dilihat dari sisi kalkulasi politik, ya, sampai dengan posisi saat ini, kita tahu politik sangat cair dan dinamis, memang agak sulit untuk menduetkan Ganjar dan Anies. Kenapa? Pertama, Mas Anies sendiri sudah diputuskan oleh Koalisi Perubahan sebagai calon presiden. Mas Ganjar diputuskan oleh PDI Perjuangan dan beberapa partai pendukungnya sebagai calon presiden. Di sisi lain, tema pembangunan yang akan diusung oleh Mas Anies dan kubu partai pendukungnya adalah tema perubahan. Sementara Mas Ganjar dan partai koalisinya adalah tema keberlanjutan pemerintahan Jokowi. Nah, hal-hal itu yang memang secara kalkulasi politik agak sulit untuk saat ini, duet antara Mas Ganjar dan Mas Anies Baswedan. Tetapi Cindy, saya melihat pernyataan politik seorang tokoh DPP partai seperti Said Abdullah, saya kira bukan juga tanpa kalkulasi politik. Meski kalkulasi politik itu bukan kalkulasi politik pragmatis elektoral, ya. Saya menangkap ada pesan moral dan pesan kebangsaan yang ingin disampaikan beliau kepada publik. Pesan moral yang pertama adalah bahwa PDI Perjuangan adalah partai politik yang juga ingin menghormati kandidat-kandidat lain, termasuk Mas Anies Baswedan. Bahkan kita ingin memberikan apresiasi, tidak menganggap remeh, apalagi menganggap beliau sebagai musuh. Yang kedua, pesan yang lain juga ingin kita tunjukkan bahwa PDI Perjuangan ingin menghadirkan satu pemilu yang damai dan sejuk. Ada pesan moral sendiri ya. Dari anti-antian ya terhadap tokoh figur tertentu. Nah, saya kira pesan moral dan semangat kebangsaan kami tangkap poinnya sudah, Pak Said. Mas Sarah. Pak Dedi, jadi ternyata menjadi pernyataan pribadi dari Said Abdullah tidak mewakili PDI Perjuangan. Tapi soal wacana duet Ganjar Anies, Nasdem sempat berpikiran apa nih? Jadi begini, Mbak Cindy dan teman-teman yang lain. Nasdem ini berproses itu untuk soal pencapresan itu kira-kira sudah 1 tahun yang lalu. Jadi 11 November 2021 kita mengadakan rapat pleno di seluruh kabupaten kota dibawa ke provinsi, dan pada Juni 2022 kita mengadakan rapat kerja nasional yang di dalamnya mengusung 3 nama yang akan dicalonkan menjadi capres maupun cawapres. Nama itu ada Anies, ada Mas Ganjar, ada juga Mas Andika Perkasa. Jadi sejak awal memang kita sudah membidik tokoh-tokoh terbaik bangsa untuk bagian dari proses pembangunan dan keberlanjutan bangsa kita. Namun kemudian pendalaman-pendalaman itu kemudian kita putuskan nama Mas Anies yang kita jadikan sebagai calon presiden yang sudah kita deklarasikan, dan sudah berlanjut pada koalisi 3 partai yang sudah memenuhi syarat untuk memajukan koalisi capres-cawapres, dan sudah ada piagam kesepakatan terkait dengan nama cawapres akan diputuskan oleh. Tapi ketika pertama kali mendengar wacana ini muncul menduetkan Ganjar Anies, Anda atau Partai Nasdem juga menyatakan ini tidak mungkin terjadi. Apakah wacananya terlambat? Kan proposal itu sudah kita ajukan dulu sekali. Kira-kira 6-7 bulan yang lalu pernah kita mau. Jadi Nasdem menyatakan nggak mungkin lah ya Ganjar Anies, begitu ya Pak Dedi ya? Ya dalam konteks begini kalau dibalik jadi mungkin. Oh, jadi mungkin. Tapi itu kan soal, sekali lagi ini statementnya Bung Said Abdullah kan sudah diklarifikasi oleh. Berarti kalau ditawarin masih mungkin menerima ya? Ya, piagam kesepakatan koalisi kan calon wakil presiden itu dibahas di dalam koalisi bersama dengan calon presiden kita. Artinya sebagai sebuah wacana politik, hal-hal tersebut kita juga tidak akan membiarkan begitu saja atau reject dengan otomatis, tetapi akan dibicarakan dengan jauh lebih mendalam. Mengingat bahwa prinsipnya persatuan itu adalah amanat dari konstitusi kita. Baik Pak Dedi. Mas Umam, jadi tidak mungkin terjadi duet Ganjar Anies ini menurut Anda? Ya, sebenarnya ide tentang Ganjar Anies ini bukan ide baru. Ini adalah repetisi ide
yang mana Pak Said Abdullah bukan orang pertama, tetapi dulu pada momentum sekitar Agustus 2022, ide ini juga pernah disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Tetapi tentu ini adalah sebuah dinamika, memang secara basis elektoral tentu itu kemudian cukup menggiurkan. Tetapi sepertinya ada cukup banyak hal yang perlu dipertimbangkan, selain tadi secara kalkulasi matematis, basis koalisi yang sudah mengerucut, berbeda, dan yang lain ada satu sisi yaitu terkait dengan konteks ideological resistance atau resistensi ideologis. Nah, oleh karena itu tentu ini menjadi sebuah realitas yang harus dipahami. Meskipun saya pikir tadi Pak Basarah sudah clear mengklarifikasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Said Abdullah. Apakah itu statement pribadi atau representasi partai, atau ternyata semakin clear klarifikasinya bahwa itu betul-betul ide yang sifatnya spekulatif, jadi bukan didasarkan pada sebuah kalkulasi yang cukup matang, tetapi sifatnya hanya sporadis. Barangkali itu juga dipengaruhi oleh latar belakang dari Pak Said Abdullah, beliau dari PDIP, kebetulan berasal dari Madura, yang mana kita tahu dari basis pemilih loyal Pak Prabowo itu mengalami migrasi yang cukup signifikan ke Anies Baswedan. Nah, oleh karena itu ini situasi yang perlu kita cermati. Tetapi satu lagi, Mbak Cindy, bisa saja ide ini kemudian muncul meskipun itu sifatnya spekulatif, tetapi kemudian ada yang merespon cukup serius. Nah, mereka yang melakukan merespon cukup serius adalah sebuah upaya ganggu gusar bagi upaya untuk menciptakan barangkali gejolak, sekaligus juga untuk mengukur seberapa solid koalisi perubahan itu sendiri. Karena bagaimanapun juga ada dinamika yang belum selesai, negosiasi di dalam koalisi perubahan, dan ini bisa menjadi operasi ganggu gusar yang cukup serius, selain di saat yang sama sebagai komunikasi awal untuk mengantisipasi putaran kedua di Pilpres 2024 mendatang. Baik, ini yang saya tanyakan kepada Pak Basarah, karena wacana itu muncul dari seorang petinggi partai politik, seorang ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah. Isu itu muncul atau wacana itu muncul hanya untuk test the water kah? Untuk menunggu reaksi-reaksi dan akhirnya menjadi sebuah keputusan, Pak Basarah? Pak Said Abdullah sendiri, Cindy, sudah memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa gagasannya memunculkan Ganjar dan Anies itu adalah pernyataan politik yang tanpa kalkulasi. Beliau sudah klarifikasi itu. Tetapi dalam konteks semangat kebangsaannya, pesan moral dan pesan kebangsaannya itu mewakili pikiran dan semangat PDI Perjuangan. Karena saya kira kita berharap pemilu presiden 2024 janganlah menjadi sarana keterbelahan dan perpecahan bangsa. Pak Basarah, mau saya potong. Karena tadi Pak Dedi bilang kalau ditawarkan bisa mungkin saja berubah atau bisa saja itu menjadi mungkin duet Ganjar dan Anies. Menanggapi ini gimana nih? Kalau kita melihat dari hukum yang berlaku dalam politik, Mbak Cindy, itu berlaku adagium bahwa politik itu adalah seni dari segala kemungkinan. Politik is an art possibility. Itulah politik. Dan politik kita sangat dinamis dan cair. Saya kira gagasan-gagasan itu satu hal yang harus kita terima sebagai satu keniscayaan kita berdemokrasi. Tetapi kalau sampai pada sebuah kesimpulan, apalagi keputusan politik, tadi Mas Ramanta sudah memberikan penjelasan bahwa di koalisi perubahan sendiri sudah ada mekanisme untuk menentukan siapa capres dan cawapres. Begitu juga dengan kami di PDI Perjuangan, punya mekanisme untuk menentukan siapa bacawa pres yang akan mendampingi Mas Ganjar Pranowo. Begitu, Cindy. Oke, baik Mas Edi. Jadi ini sudah diklarifikasi, tidak ada lah itu hanya banyak pernyataan pribadi yang spekulatif, tidak ada hitung-hitungan atau kalkulasi politiknya. Jadi tapi pernyataan yang mengandung semangat kebangsaan itu mewakili pikiran dan semangat PDI Perjuangan, Mbak Cindy, dari Pak Said Abdullah itu. Oke, baik. Mas Edi, saya ingin pendapatnya. Ya, barangkali Bung Said Abdullah tadi juga terinspirasi pikiran-pikiran Nasdem yang lama bahwa pasangan untuk memenangkan satu putaran dulu kita berpikir bisa jadi Anies Ganjar atau dibalik dan seterusnya dulu. Makanya nama Bung Ganjar juga ada muncul dalam rakernas kita. Tetap setelah kemudian berjalan sekian lama dan kemudian kita secara hampir pasti, meskipun juga belum pasti ada 3 pasangan calon dan bisa dipastikan ini tidak akan selesai satu putaran. Barangkali kegelisahan Bung Said tadi
kemudian direpresentasikan dengan pernyataan-pernyataan beliau. Tapi sekali lagi proses politik sudah berjalan jauh dan kalau kemudian akan ada putaran-putaran tentunya itu membutuhkan sebuah energi besar. Tapi prinsipnya bahwa kami yakin meskipun surveinya Litbang Kompas di angka 19,2 untuk Bung Anies, ini juga akan berubah karena masih butuh waktu 6 bulan lagi untuk mencapai angka yang ideal kita pastikan bisa menuju ke putaran kedua. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny Rahmata, terima kasih Pak Ahmad Basara, terima kasih juga Mas Umam sudah berbagi pandangan bersama kami di Sapa hari ini. Saudara, Satgas Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan 4 tersangka yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran udara. Informasi selengkapnya usai jeda bersama rekan saya Liviana Charlisa.